sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Pagi hari ini sama-sama kita membawa kerinduan kita kepada Tuhan kita. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kesempatan yang indah ini, mari kita memuji, menyembah Tuhan.
Biarlah kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dan kita terus membawa pujian dan penyembahan kita kepada Dia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Seperti-Mu Tuhan, mendekat padamu, ku mau sentuh hati-Mu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Oh Yesus, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan.
kerinduan kami Tuhan. Segenap tubuh, jiwa, dan roh kami, pikiran, perasaan, kehendak kami bawa kepadamu dalam kerinduan kami akan hadirat Tuhan. Inilah persembahan pujian kami Tuhan. Dan kiranya Engkau yang bertahta atas pujian kami. Kami siap memuji Engkau, memuliakan Engkau pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Sebab Dia Allah yang terbesar dan mulia. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Senam hati Aku memuji, senap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kuatkan tanganku memuji, kuatkan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, karena mulia, ajaib semua perbuatanmu. Terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Katakan segenap hati. Senap hati aku memuji, senap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kuatkan tanganku memuji, kuatkan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Besar dan mulia, biarlah semua memujimu.
iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kebenaran bagiku selama-lamanya. Haleluya. Sebab Dia kebenaran yang membebaskan kita. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Ada kemenangan buat kita. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami menyembah Engkau di tempat kudus-Mu, Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Sebab Engkau kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu.
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya Yesus, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya Yesus, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di sini, terjadi di sini. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Engkau menyatakan kuasa-Mu yang tak terbatas itu Tuhan. Kami butuhkan jamahan-Mu Tuhan. Kami butuhkan Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Pagi hari ini berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu akan menerangi kami dan memberikan kekuatan. Dan kami beroleh jaminan keselamatan daripadanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang berjudul Harapan dalam Badai. Dalam
Hidup ini kadangkala kita mengalami badai yang membuat kita merasa tidak ada harapan lagi. Sepertinya ombak akan menenggelamkan kita. Namun sebagai anak Tuhan, ada harapan yang teguh yang dapat melindungi kita dari badai hidup yang sedang kita alami. Ada saat-saat di mana di tengah masalah yang besar kita hanya dapat bertahan dan menunggu. Namun selalu ada harapan dalam Tuhan. Kita akan melihat kisah perjalanan Paulus ke Roma dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 dan Kisah Para Rasul pasal yang ke-28. Kita akan membaca bagian dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-29. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga. Dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Dan kalau kita baca selanjutnya, kisah tentang 276 orang yang berada dalam kapal ini. Kita melihat bahwa di tengah badai mereka yang tidak menentu membuat banyak orang dari yang berada di kapal itu merasa putus asa. Namun Paulus berdiri dan memberikan harapan. Ada beberapa alasan dari harapan yang teguh itu. Yang pertama adalah hadirat Tuhan. Dalam ayat yang ke-23 kita telah baca tadi, ada malaikat Allah yang berdiri di sisiku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat yang ke-5 dengan jelas berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dimanapun kita berada, apapun yang kita alami, di tengah malam ketika tidak ada seorang pun bersama kita, ada Tuhan yang selalu hadir. Dalam hadirat Tuhan kita tidak akan goyah, bahkan ada sukacita yang melimpah. Dalam Mazmur pasal yang ke-16, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11 berkata, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak
goyah. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu atau di hadiratmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga ayat yang ke-20, dalam salah satu versi bahasa Inggris, mengatakan bagaimana Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dalam hadirat Tuhan. Dikatakan Tuhan mendatangkan time of refreshing from the presence of the Lord. Dan kita melihat bagaimana ketika kita dalam keadaan terpuruk, ada saat di mana kita disegarkan kembali, ada kekuatan yang dipulihkan ketika kita berada dalam hadirat Tuhan. Alasan yang kedua, kita mempunyai pengharapan yang teguh, adalah pengenalan atau hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dalam ayat yang ke-23, Paulus juga mengatakan bagaimana Allah yang aku sembah sebagai miliknya. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Sebagai anak Tuhan yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengenal pribadi Tuhan dan kita yakin bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita pasti dapat bertahan di tengah badai. Allah kita adalah Allah yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi, dan kita memiliki Allah yang luar biasa. Alasan yang ketiga, kita dapat memiliki harapan yang teguh, adalah firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-24 dan 25, Paulus sangat yakin dan percaya akan firman dan janji Tuhan. Saat murid-murid berada di tengah badai, Yesus selalu datang dan Yesus selalu berkata, "Aku ini, jangan takut." Di tengah masalah dan pergumulan, Yesus akan selalu datang kepada kita dan berkata, "Jangan takut." Ibrani 6 ayat yang ke-17 dan ke-9 sampai ke-18 berkata, "Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Allah tidak pernah berdusta, selalu ada harapan dan Allah menjanjikan hal itu. Banyak sekali janji-janji Tuhan dan janji Tuhan tidak pernah mengecewakan. Janji Tuhan selalu ya dan amin bagi kita. Jangan melihat pada besarnya badai dengan penglihatan kita. Lihatlah pada besarnya Tuhan melalui iman kita. Alasan yang keempat, kita dapat memiliki harapan yang teguh, adalah tujuan Tuhan. Dalam ayat yang ke-26 dikatakan, kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-28, kita melihat ada maksud Tuhan mereka terdampar di pulau Malta. Karena di tempat itu Paulus digigit ular, namun dia tidak mati, sehingga penduduk sadar bahwa dia bukan seorang kriminal, namun utusan Allah. Bahkan mereka menganggap dia dewa. Dan kita melihat Publius, gubernur pulau itu, akhirnya menjamu mereka, menyambut mereka. Dan kita melihat tujuan Tuhan, bagaimana Paulus mendapat kesempatan melayani. Ayah dari Publius yang sedang sakit disembuhkan. Dan akhirnya banyak orang sakit datang dan disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Tuhan selalu
mempunyai tujuan dalam apapun yang sedang kita alami. Dan Tuhan selalu mau memakai kita untuk memperkenalkan hatinya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang kita merasa ragu atau takut karena kita hanya berfokus pada cara Tuhan yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau kenyamanan kita. Namun yakinlah bahwa Tuhan memegang kendali dan pasti akan menuntun kita sesuai dengan kehendaknya dan tujuannya. Keyakinan yang total akan tujuan Tuhan menjadi harapan yang kuat ketika kita sedang menghadapi badai yang terhebat sekalipun dalam kehidupan kita. Bagi kita yang pernah naik pesawat, saat kita mengalami goncangan di udara, mungkin 10 menit atau mungkin paling lama 30 menit, terasa sangat amat lama. Bayangkan Paulus dan orang-orang ini berada 14 hari terombang-ambing, melewati badai dan tanpa tahu apa benar yang dikatakan Paulus tentang janji Tuhan. Apa benar mereka akan selamat atau tidak? Saat-saat kita berada di masa yang tidak menentu, seperti saat ini, pertanyaan yang muncul adalah dalam benak kita, kapan semua ini akan berakhir? Tidak ada seorang pun yang mengetahui jawabannya kapan, tetapi waktu ada dalam genggaman Tuhan. Ada seorang remaja pada abad yang ke-17 bernama Mary Durant. Dia dipenjara di sebuah menara ketika dia masih seorang remaja berusia 19 tahun. Dan baru dibebaskan 38 tahun kemudian. Bisa kita bayangkan kita menghabiskan sebagian besar dari kehidupan kita terkurung dalam sebuah menara. Selama tahun-tahun itu dia ditawarkan kebebasan asal dia menyangkal imannya. Namun dia selalu menolak. Teladan keteguhan iman dan pengharapan di tengah penderitaan, di tengah kesendirian, di tengah kesepian. Tuhan kita mengetahui ke masa yang akan datang dan dia sudah ada di destinasi kita sebelum kita tiba di sana. Dialah Alfa dan Omega. Dia ada bersama kita, mendampingi kita dari awal sampai pada akhirnya. Dari hari ke hari Tuhan akan memberikan anugerahnya, menjadikan kita kuat untuk melewati hari-hari kita. Setiap hari Tuhan memberikan kasih setianya yang baru bagi kita. Dalam pergumulan dan tantangan yang kita hadapi, seberapa lama kita sudah mengalaminya, bersama Tuhan selalu ada harapan yang dapat menguatkan kita dan dapat membuat kita bertahan. Apapun bentuk badai dalam hidup kita, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah kesehatan, pekerjaan, usaha, finansial, apapun itu, selalu ada harapan bersama Tuhan. Percayalah, hadiratnya tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu ada di sisi kita, pribadi yang luar biasa itu. Dan dia menyebut kita miliknya. Dan karena janji-janjinya selalu ya dan amin, pada akhirnya kita akan melihat tujuan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu dan kebaikan-Mu yang selalu Kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap janji-janji firman-Mu. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang selalu mendampingi dan memampukan kami melewati setiap tantangan. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu dalam segala keberadaan mereka. Harapan kami hanya kepadamu karena kami tahu
tangan kasih-Mu dan hadirat-Mu selalu bersama kami. Limpahkan pada setiap kekasih-kekasih-Mu perlindungan, pertolongan, kesehatan, penyediaan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita, dan kasih-Mu melimpah dalam hati kami. Biarlah dalam keadaan apapun hidup kami selalu menyenangkan dan memuliakan Engkau. Kami juga berdoa bagi bangsa kami, Tuhan, dan bagi para pemimpin kami. Engkau terus melimpahkan hikmat, kemampuan, kesehatan bagi mereka. Indonesia ada dalam tangan-Mu, dan kami percaya kami akan melihat kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan bagi-Mu Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, saat umat-Mu meninggalkan ruangan ini, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Kau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.